Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham reversal lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,4% di level 8.548 dan hari ini rupiah kita juga ada penguatan 0,2%, yaitu di level Rp16.609 per 1 US dollar. Namun sepertinya investor asing masih mencatatkan net sell untuk hari ini. So untuk market reguler hari ini net sell di 104 miliar dan di all market net sell 120 miliar. Terbilang lebih sedikit ya dibandingkan dengan net sell di minggu sebelumnya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk kondisi saham big banks dan apakah big banks ini benar-benar bounce back atau tidak. Karena di minggu lalu pun kita sempat bahas jika big banks jika memang ada fundamental Indonesia yang bagus ya. Salah satunya adalah rupiah yang menguat, ini berpotensi bisa bounce back atau kembali mengalami akumulasi dan akhirnya juga bisa naik lagi. Jadi untuk teman-teman investor ya terutama yang masih hold big banks baik dalam kondisi profit ataupun dalam kondisi yang merah ya atau floating loss. Nah, ada alasan kenapa investasi di big banks mungkin merasa lebih aman gitu ya dan tidak tidak terlalu terpengaruh dengan fluktuasi yang ugal-ugalan. Jadi ya kalau misalkan kita membahas big banks ya ini khusus untuk teman-teman investor big banks. Adapun teman-teman yang mungkin merasa takut gitu ya atau mungkin merasa ini bukan eranya big banks lagi ya sudah bisa move on ke saham lain ya. Tidak ada paksaan guys dalam membeli saham, ya ini justru kembali ke diri pribadi masing-masing. Makanya di awal kan sudah disclaimer ya, semua keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Jadi kalau misal ada yang komen, "Kasihan," katanya disuruh beli big banks terus. Ya namanya juga investor yang pasti ingin membeli saham big banks di harga murah. Makanya ketika ada koreksi, ya itu adalah waktunya beli gitu guys ya. Makanya di sini kita bahas level supportnya agar kita bisa beli di zona support ya di harga yang potensi untuk, ibaratnya menjadi harga murah lah. Karena kalau misal sudah naik ya otomatis harganya lebih tinggi, lebih mahal lah, baik itu untuk averaging down ataupun untuk re-entry. Ya jadi kalau misal big banks-nya tidak cocok dengan teman-teman, ya mungkin teman-teman cocoknya, tonton dari pertengahan aja, dari saham reversalnya. Ya mungkin teman-teman yang ingin trend following langsung gitu ya, tanpa melihat big banks ya, langsung geser guys video ini ke tengah-tengah ya, nanti teman-teman akan melihat saham lainnya. Jadi untuk, BBCA hari ini ada kenaikan, 1,5% di Rp8.400 per saham. Hari ini bagusnya itu ada retest di MA150 meskipun memang belum breakout ya, tapi ini adalah tanda-tandanya. Tanda-tanda yang bagus untuk BBCA bisa kembali naik karena koreksi kemarin pun memang tertahan di support 8.300-an. Jadi untuk BBCA hari ini akumulasinya juga bagus lagi, terutama dari AKZ, PRX, KZ, dan BK. Setelah di akhir minggu kemarin itu net sell guys, big banks-nya. Nah, ada harapan nih big banks bisa kembali rebound. Kalau seperti ini otomatis ya mungkin ya kalau misal besok lanjut naik gitu guys dengan akumulasi, ya teman-teman investor big banks tidak akan bisa beli lagi di harga murah kemarin. Ya bisa dibilang last chance lah ya atau kesempatan terakhir beli di harga support. Jadi untuk BBCA hari ini net buy di 171 miliar dengan kenaikan 1,5%. Memang akumulasinya belum terlampau besar tapi ini sudah bagus guys karena asingnya kembali akumulasi. So, pelan-pelan aja akumulasinya, jangan terburu-buru ya, jangan all in karena kita usahakan beli itu di zona support. BBCA supportnya kemarin di 8.300, kalau yang sudah beli ya hari ini nggak usah beli gitu ya, nggak usah beli di 8.400 seperti itu. Itulah fungsinya ya, kita bahas level support dari big banks. Lalu ada BBNI yang hari ini juga naik ya, bahkan candlenya hijau, naik 1,17% di Rp4.310 per saham. Ada akumulasi yang bagus, ya cukup besar, terutama dari KZ, AK, YU, dan juga TP. Meskipun, jika diperhatikan secara overall nih dari asingnya, hari ini net buy-nya di 25,7 miliar guys. Ya lumayan lah ya daripada net sell gitu ya. Jadi hari ini BBNI pun kembali diakumulasi, buying valuation-nya lumayan lebih tinggi guys. Jadi
overall untuk Big Bang sih hari ini ya lumayan lah, lumayan bagus dibandingkan dengan minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu cenderung net sell. Hari ini ya di awal Desember ini lumayan oke sebenarnya. Semoga ada ini ya di Desember itu biasanya ada Santa Claus Rally guys ya. Semoga saja benar-benar terjadi. Untuk Bank Mandiri hari ini naiknya tipis saja, hanya 0,6% di level Rp4.860 per saham. Dan jika diperhatikan hari ini untuk Bank Mandirinya ada normal akumulasi, terutama dari YUBK dan AK. Nah ini lumayan guys, akumulasinya ya mirip-mirip lah dengan BBCA tadi di atas 100 miliar. Untuk Bank Mandiri di 103 miliar, hari ini akumulasi asing meskipun tidak begitu besar, tapi overall bagus lah karena selling valuation-nya juga sangat tipis ya, menurun drastis gitu. Jadi semoga saja benar-benar oversold, teman-teman lihat di sini stokastiknya juga oversold. Untuk BBNI juga sama, sudah di oversold, BBCA juga sama, sudah di oversold. Oversold lalu akumulasi, ya itu juga tanda-tanda reversal. Tapi memang kemarin kan koreksinya tidak begitu dalam guys untuk ketiga big banks. Yang koreksi dalam, ya tidak lain tidak bukan adalah BBRI. Nah, BBRI-nya hari ini sebenarnya sempat naik. BBRI itu sempat naik guys ke area high di 3.730. Tapi BBRI-nya itu turun lagi, close di 3670. Nah, ini kan dekat support ya. Jadi kalau misal teman-teman hari ini entry buy di harga closing nih di 3670, 3680, ya tidak masalah karena memang sudah dekat dengan zona support yang kemarin kita bahas juga. Jadi untuk BBRI hari ini ada big distribution. Ternyata yang masih di distribusi besar hanya BBRI saja. Ada BBRX, KZAK, dan juga TP. Ya karena retailnya ini banyak masuk guys di BBRI. Tapi sebenarnya kuncinya hanya di sabar aja guys. Kalau Big Banks ya kita tinggal tunggu aja nanti pun ada waktunya dia naik gitu. Apalagi kan sebentar lagi dividen nih. Ya kita pinter-pinter lah untuk mencari harga murah untuk melakukan entry buy. So untuk BBRI hari ini ternyata masih ada net sale di 428 miliar meskipun memang net sale-nya ini masih cukup besar, namun ada sedikit penurunan dibandingkan net sale kemarin. Kemarin itu net sale-nya 587 miliar di penutupan Jumat. Tapi hari ini ada sedikit penurunan ya, value net sale-nya di 428 miliar meskipun memang masih terbilang tinggi. Tapi sebenarnya wajar ya karena di sini kita lihat sudah ada beberapa retail nih yang akumulasi lagi. Tapi ada BK guys yang hari ini akumulasi. Wah menarik ya. Kita coba lihat domestiknya ada CCXL, TPSQ ya. Retail, ada retail juga guys. Nah ini guys, foreign-nya. BK-nya masuk. BK-nya akumulasi 107 miliar. Meskipun memang masih terlampau net sell ya, terutama dari BBRX, TP, KZAK, HD, dan XA. Tapi overall ya bagus lah BKZP-nya mulai masuk kembali. Ya semoga besok diborong lagi guys untuk BK terhadap BBRI. Seperti itu ya. Oke guys, kita bahas ya saham-saham reversal yang hari ini juga mulai terlihat bagus. Ada SMSM. Saham SMSM ini di kolom komentar di minggu kemarin ya saya tidak sempat bahas karena itu pertanyaan gitu ya. Beliau tidak mengatakan apakah beliau punya sahamnya atau tidak. Ya tapi kita asumsikan ya beliau punya saham lah. Punya saham SMSM, saham bagus gitu ya, rutin bagi dividen, tapi kenapa harganya turun terus? Sebenarnya sesimpel ada yang take profit dan jika dilihat tanggal 24 November asingnya jualan banyak guys. Berarti asingnya ada take profit di saham SMSM. Kalau misalkan katalis negatif juga bisa aja ya tinggal teman-teman nanti searching terkait dengan SMSM. Tapi kalau misal tidak menemukan katalis negatif ya berita-berita negatif ya anggaplah itu hanya di take profit saja. Nah, untuk hari ini ternyata ada kenaikan 3,9% dari area low-nya, tapi kembali ke support-nya guys di 1720. Jika diperhatikan memang hari ini ada normal distribution dari domestik, tapi asingnya jika diperhatikan hari ini big akumulasi. Yang artinya ini bagus ya. Kita coba lihat guys untuk SMSM. Kenapa saham bagus turun? Ya berarti kan ada yang jualan, ada yang net sell, atau ada yang take profit. Nah itu perlu dilihat.
Tapi jika turunnya sudah ada tanda reversal, ya harusnya sih nggak takut ya. Harusnya tidak usah terlalu khawatir nih, karena asing ternyata mulai masuk hari ini, akumulasi 3,3 M gitu guys. Semoga berlanjut ya, semoga berlanjut sehingga memang ini, potensi reversalnya bisa terjadi gitu. Jadi kalau misal teman-teman beli hari ini di 1.600-an, 1.700-an dan ternyata besok lanjut akumulasi dan langsung naik, ya berarti teman-teman beli langsung cuan gitu ya. Kita juga apa ya, bisa dibilang seringlah dapat momentum seperti itu. Tapi tidak jarang juga ya, tidak jarang juga kita dapat saham beli terkadang di bawah turun lagi, di bawah sideways dulu gitu guys. Jadi ya namanya saham ya pasti ada naik ada turun, tapi tinggal kita memposisikan saja. Posisi kita di mana nih? Kalau posisi kita di support ya berarti buy on weakness, bagus dong. Ya, kita yakin dengan sahamnya, kita berani beli sebelum harganya naik ya bagus. Tapi ketika masih turun ya jangan tangkap pisau jatuh juga, seperti itu. Lalu ada Harum Energi. Kita lihat hari ini ada kenaikan 3,9%, close di Rp1.045 per saham. Ini memang sebenarnya masih mempertahankan fase uptrend, tapi karena kemarin sudah terkoreksi cukup dalam, jadi Harum menarik untuk dipantau. Jika diperhatikan, untuk akumulasi yang terjadi di Harum sebenarnya domestik hari ini netral, tapi asingnya juga distribusi guys, ya. Jadi ya semoga besok mulai terlihat adanya tanda akumulasi lah. Karena ini benar-benar reversal dari level supportnya. Hari ini asing ada net sell di 1,9 miliar dengan kenaikan 3,9%. Ya, saya rasa seharusnya sih ada akumulasi, tapi terbukti memang di sini asingnya malah net sell ya. Oke, jadi untuk Harum mungkin bisa dipantau, tapi kalau misal teman-teman masih ragu nih karena menunggu akumulasinya terlihat, teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Berbeda dengan saham Antam, yang mana harga emasnya mulai kembali naik. Dan kita melihat pun Antam hari ini ada kenaikan 2,7% di level Rp2.990 per saham. Sebenarnya masih berada di fase sideways dan yang paling bagus sih belinya di sekitar 2.900-an gitu ya. Ini kan sudah mendekati level 3.000, tapi it's okay karena kita lihat masih ada upside yang tersedia. Untuk Antam hari ini ternyata diakumulasi oleh asing, ada AKCC, AZNI, dan juga BK sebagai top buyer. Kita cek untuk saham Antam. Hari ini ada net buy di 49,5 miliar. Cukup besar ya, cukup bagus sebenarnya untuk akumulasi asing di Antam, terutama di akhir minggu kemarin. Di tanggal 24 dan 25, sorry guys, 25, 26 ya, 25 dan 26 ini akumulasinya mulai terlihat. Jadi untuk Antam, teman-teman yang mau trend following, saya rasa masih bisa nih. Semoga bisa naik sampai menjelang dividen nanti agar kita cukup atau cukup panjang lah untuk hold Antam sampai di level all time high-nya. Ya, yang jelas juga harus dipantau harga komoditas emasnya itu sendiri. Yang hari ini naik cukup tinggi ada Indika Energy, naik 18,8% di level Rp2.080 per saham. Dan kita lihat ada small accumulation hari ini terutama dari AKPD dan YU guys. Retailnya hari ini take profit ya, banyak sekali yang jualan guys. Dan itu bagus ya, dan itu bagus sekali. Ketika di harga bawah beli, ketika naik jual itu bagus sekali. Karena itu yang pertama tidak FOMO, yang kedua memposisikan di harga yang murah, itu bagus ya. Jadi dapat harga yang bagus, harga murah. Ketika naik, ya profit, jual, untung, bagus dong, gitu guys. Ya jadi, oh kasihan katanya, retail disuruh beli big banks ketika lagi anjlok. Ya ketika lagi naik, kalau beli berarti FOMO gitu ya, di harga tinggi. Dan ketika turun minus, apakah kalian mau jual? Kan nggak mau. Ya otomatis kan rugi. Gitu guys. Makanya kita cari cuan, cari untung di saham, itu harus pintar-pintar memposisikan diri. Ibaratnya gini lah, kalau misal kita memposisikan membeli telur gitu ya, kita memborong telur nih, satu truk gitu ya. Ketika harganya murah, apakah kita orang yang bego atau orang yang cerdas? Ya tentu kita orang yang cerdas. Oh ini telur nih lagi murah nih, kita beli di harga murah, kita borong ya di harga murah. Itu terjadi untuk komoditas keseharian.
beras lagi murah kita borong, telur lagi murah kita borong, ya itu artinya kita pintar. Tapi kalau saham lagi turun, lagi ibaratnya dia murah gitu ya, dan sudah terlihat tanda reversal, kita tidak beli, ya artinya apa? Ya teman-teman simpulkan sendirilah ya. Gitu guys, jadi tidak ada paksaan mau beli di harga manapun, mau FOMO ya silahkan. Tapi kalau di invest saham, kita berusaha guys, mencari saham itu memang sahamnya tidak bermasalah gitu ya. Tapi harganya memang turun karena di TP gitu, karena di take profit dan ada potensi untuk reversal, nah barulah kita masuk. Kalau misal belum ada potensi reversal ya mungkin kita wait and see dulu aja. Jadi Indika Energy hari ini net buy asing di 15,6 miliar. Sebenarnya ketika sideways pun ini terlihat guys net buy-nya. Ya meskipun di Jumat kemarin net sell ya, net sell, tapi turunnya tidak dalam, hanya 1%-an saja. Tapi hari ini dengan akumulasi yang sama ya, hampir sama dengan net sell kemarin di 15,6 miliar, ini kita lihat kenaikannya melesat 18,8%. Gitu guys ya. Jadi kalau saham di bawah beli aja ya, tapi tetap dianalisa. Dan ketika naik teman-teman profit, ya jual ya silahkan, karena kan sudah cuan. Tapi kalau jual dalam kondisi yang minus, berarti ada yang salah. Apakah kalian FOMO dengan harga tinggi ya, atau seperti apa ya silahkan gitu ya. Itu story masing-masing gitu guys. Yang penting kita selalu berusaha sebaik mungkin untuk mencari harga bawah suatu saham, apalagi saham akumulasi, apalagi saham reversal. Wah itu kita masuk ya cuan gitu ya. Nah, termasuk di CBDK, congratulations karena kita sudah bahas CBDK ini jauh-jauh hari, gitu guys. Ketika ada isu-isu money rate issue, ketika ada kabar-kabar money rate issue, kita lihat eh alasannya kenapa. Oh, ternyata untuk menambah kepemilikan CBDK. Artinya mereka ingin menambah porsi di CBDK bahkan menjadi mayoritas pemegang saham si grup paninya itu. Otomatis berarti Pani ini menilai CBDK ini adalah perusahaan yang bagus, ya alias perseroan yang sehat gitu secara income dan memang income-nya pun bagus, guys. Makanya kalau misal teman-teman sudah tahu nih pembahasan seperti itu, ya berarti kan tidak ada keraguan untuk buy di CBDK. Jadi congratulations untuk teman-teman yang mengikuti kita ya pembahasan kita dan timbul nih keyakinan, wah iya ya ternyata tujuan right isunya PANI adalah untuk membeli CBDK. Ya sudah beli CBDK. Seperti itu. Kembali lagi, ya tapi disclaimer on. Semua keputusan di tangan masing-masing. Jadi CBDK hari ini ada normal akumulasi dari asing, ada YB, AKAZ, dan lainnya. Sedangkan retailnya jualan lagi hari ini. Dan itu bagus ya. Bagus sekali. Nanti pun seperti itu guys. Di Big Banks nanti juga akan seperti itu. Di BBRI juga seperti itu. Ketika turun retail yang beli. Ketika naik nanti asing borong. Ya retailnya yang jualan ke asing. So untuk CBDK hari ini ada net buy di 34,8 miliar. Meskipun memang angkanya tidak sebesar kemarin di hari Jumat ya. Tapi saya rasa untuk CBDK kalau misalkan mau all time high lagi di atas 10.000, mungkin nanti akan ada normal correction terlebih dahulu, bisa ke level 7.800 sampai 8.000. Nah, kalau misal teman-teman ingin tambah muatan bisa di area sini ya, 7.800 sampai di 8.000. Ya koreksi sehat perlu guys, perlu juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan langsung naik ya berarti kan anomali, seperti itu. Oke guys, hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing ada film, BBCA, INRG, Bank Mandiri, lalu ada Koin, Telkom, Goto, Antam, CBDK, Arci, BBNI, lalu ada Brand, Astra International, CDIA, Indi, Unilever, MDKA, lalu ada JPFA, dan VKTR. Selain itu yang menarik UNTR masih lanjut akumulasi asing, PNLF ya meskipun masih sideways ya. Lalu AADI meskipun hari ini koreksi guys. AADI, TINS, PGO, TINS kemarin naik ya. PGO, MTEK, ya lalu kita lihat juga ada BTPS. Kenaikannya lumayan menarik guys, 3,4%. Lalu ada HRTA, wajar ya karena harga emasnya naik, HRTA juga lanjut naik. Banyak guys sebenarnya nih saham-saham reversal guys. SMSM termasuk ya. Bevin mungkin bisa dipantau juga guys untuk Bevin. Semoga benar-benar reversal. BSDE juga oke.
Terima kasih sudah menonton guys dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.